Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agak-agak berisik, memang lagi hujan ya posisinya, dan saya juga ada di luar rumah. Jadi ini hanya video singkat aja mengenai tentang trading plan harian yang mau kita share untuk semua orang. Tadinya kan hanya bagian ini aja, cuman tadi juga di member ada request untuk penambahan buat kayak estimasi kalau misalnya. Kalau di forex itu namanya margin call ya. Jadi saldo itu sampai bener-bener habis gitu. Itu kira-kira mampu bertahan berapa hari gitu. Ya. Eh Trading plan ini dibuat berdasarkan request dan juga berdasarkan pengalaman kami juga trading di binary option, ya kan. Jadi salah satu alasan utamanya adalah dimana ketika teman-teman misalnya trading 10 kali, ya kan, lalu punya win rate misalnya 50-50, dimana kalau kita win itu dapat keuntungan 100%, lalu kalau loss itu kita keuntungannya hanya 80%, ya kan. Jadi kalau teman-teman punya rate 50-50 itu pasti kondisinya masih minus 20% gitu ya. Itu kan apa namanya, faktanya kan seperti itu. Nah, lalu saya coba cari solusi. Kami coba cari solusi dengan cara parlay. Parlay itu compounding ya. Jadi apa namanya, reinvest lah, kalau di bisnis itu namanya reinvest. Jadi ketika profit, kita hasil profit sama modal kita gulung lagi, digulung lagi gitu. Tapi resikonya adalah teman-teman tidak boleh loss sama sekali. Nah, kalau pengen ngegulung kasarnya gitu, misalnya dari eh, $10 teman-teman digulung bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu kan, tapi dengan syarat tidak boleh loss sama sekali, karena kalau loss ya balik lagi dari awal kan gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua dengan sistem kompensasi atau mantingale gitu kan. Jadi ketika loss teman-teman dikalikan 2,5 gitu kan, atau 2 atau mungkin lainnya. Nah, memang simple sebenarnya kalau dengan binary option. Cukup teman-teman punya budget besar, teman-teman persiapkan level kompensasi gitu kan, teman-teman bisa running lah kasarnya gitu. Tapi cukup beresiko dan tidak semua orang punya mental yang sama kasarnya gitu. Jadi setiap naik level itu kadang-kadang mentalnya udah beda gitu. Nah, lalu bagaimana dengan money management yang kami buat ini? Nah, maksud di sini adalah angka-angka. Oke, kita bahas dari awal aja ya biar nggak pusing. Jadi teman-teman di sini untuk sheet yang ini itu kami buat angka-angkanya di sini adalah berdasarkan 80% dari keuntungan dan modal. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini trade-nya di $2 ya, misalnya $2 di sini nominalnya, kita kita sorry di $2, teman-teman misalnya di $2. Nah, untuk di sini teman-teman masuk di eh, teman-teman masuk di kita kompon ya. Teman-teman masuk di 3,24. Nah, ini adalah 80% dari total keuntungan teman-teman. 2 ya kan? 2 ditambah keuntungan teman-teman 80% kan itu 3,64 ya. Nah, teman-teman reinvestnya adalah 3,24. Jadi setidaknya teman-teman kalau misalnya pakai parlay loss pun teman-teman masih nyisa sekitar 20% lah dari total awal. Kasarnya seperti itu. Dan untuk kompensasi pun kita punya kelipatan yang sama, yaitu seperti ini juga. Jadi untuk kompensasi sama untuk, nah ini sebutnya recovery ya, recovery. Dan untuk ini pun sama, angka-angkanya sama gitu. Kenapa tidak dua, misalnya masuk ke 2 kali 2,5 kan, sekitar sekian lah gitu. Memang bisa, cuman tidak semua orang mampu dan berani juga ya untuk level-level semakin tinggi kasarnya gitu. Nah, lalu cara trade yang aman yaitu teman-teman daripada pakai angka flat. Flat itu seperti ini ya. Jadi di sininya 2 2 2, contohnya seperti ini. Saya bahas langsung di sini ya, nanti kita balik dari awal. Misalnya teman-teman trade di sini uh, kita ambil 10 kali trade ya. Kompon 10 kali trade. Kompon, lalu di sini teman-teman punya angka 2.
2 sorry 2 2 2. Oke. Nah, misalnya di sini kondisi teman-teman di sini win-nya ada di, kita win, kita loss lagi, misalnya kita win, kita win, kita loss lagi, loss, kita loss, kalau kita win, kita win. Berapa nih? 60 ya. Kita kurangi yang di sinilah misalnya. Oke, misalnya teman-teman 50-50 ya. Jadi 50-50 trade-nya. Nah, di sini kelihatan profitnya teman-teman masih minus 10% ya. Seperti ini. Jadi dari nominalnya teman-teman masih minus padahal 50-50. Nah, dengan cara trade dengan kompon ini, jadi strateginya itu adalah kita nggak main flat, tapi teman-teman naik turun. Di sini naik, di sini naik, di sini turun, di sini naik, di sini turun, di sini naik, di sini naik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini ya. Kalau misalnya posisi lossnya beda, itu beda lagi. Dengan nominal yang sama dan juga dengan sistemnya seperti ini, kondisinya teman-teman minusnya tidak seperti yang tadi ya. Jadi kalau tadi teman-teman minusnya sekitar 2, di sini masuk ke 1,5. Ini hanya dengan $2 ya. Kalau teman-teman trade di di $20, berarti minusnya antara 15 sama 20. Teman-teman bisa saving $5. Kasarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini cara trade-nya lebih baik dan win rate-nya lebih bagus, malah hasilnya beda. Ya kan? Jadi maksudnya dengan trade sekitar win rate 60-40 aja teman-teman masih bisa punya profit lah kasarnya gitu. Oke ya. Itu untuk ininya strategi yang dibuat di angka-angka di sini. Lalu kemudian untuk penginputan data, teman-teman di sini untuk rumusnya saya kunci ya. Jadi kami kunci, jadi biar teman-teman nggak susah, juga ini bisa dipakai di HP ya. Gitu. Nah, untuk penginputan data, yang diinput adalah yang pertama di awal, yaitu 20 yang ini ya, saldo awal. Nah, saldo awal ini tidak harus teman-teman input saldo awalnya. Misalnya teman-teman punya saldo $1.000, teman-teman tidak usah input langsung $1.000 di sini juga nggak masalah. Misalnya teman-teman, oke, saya punya $1.000, saya mau coba investasikan trade saya dengan $100. Berarti teman-teman hanya masukkan 10% aja. Iya, berarti kan $100 nih. Nah, misalnya seperti ini. Atau misalnya teman-teman mau 1.000 boleh, mau saya hari ini mau trading $200 lah, atau misalnya $500 boleh, itu terserah. Nah, kalau misalnya kita hanya berani investasinya sekitar 10%, berarti kita masukkan di sini $100, ya kan? Nah, persentase open posisinya itu teman-teman tergantung mau 10%, ya kan? Berarti 10. 10 ini kan kalau dari total saldo kita tadi 1.000, otomatis sekitar 1%. Paham ya? Tapi karena kita berani investkannya $100, otomatis kita masuk di 10%. Nah, lalu stop loss. Stop lossnya yaitu di $40 gitu. Jadi stop loss dengan $40. Jadi kalau misalnya teman-teman trade dan ini minus $40, teman-teman kan masih ada saldo $60 nih. Nah, kalau udah $40, di sini ada keterangan nanti stop trade. Kalau udah melebihi dari $40 atau sekitar 40% dari saldo teman-teman. Paham ya? Nah, oke, jadi yang teman-teman bisa input yaitu saldo awal, persentasenya mau berapa persen boleh, mau misalnya 5% boleh, mau 1% boleh, ya, mau misalnya 10% boleh. Investasinya ini rumusnya juga dikunci, lalu teman-teman ini juga kami kunci juga karena biar sesuai ya, biar teman-teman gak usah bingung. Nah, dan ini return. Return ini yaitu hasil balik dari market ya. Jadi kalau misalnya rekomendasi saya sih sebenarnya kalau trading itu di binary option itu cukup dengan 1-2 pair aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau teman-teman biasa trade-nya, atau mungkin teman-teman ceklah histori transaksinya dari semua market, teman-teman di mana market yang
sering profit, misalnya di GBP USD misalnya, ya udah teman-teman fokus trading hanya di pair itu aja gitu. Karena tiap market itu pasti beda karakter gitu. Misalnya teman-teman keuntungannya banyaknya di Bitcoin, kripto, ya udah fokusnya di kripto gitu ya. Kalau misalnya kayak saya sendiri kan dominan karena di kripto, jadi saya hanya fokusnya di kripto. Hampir 70-30 gitu. Oke ya. Nah, itu untuk tentang return. Nah, lalu kalau misalnya saya pakai berapa market gimana kasarnya gitu ya. Kita ambil rata-rata aja. Jadi misalnya kita punya 4 market, 175, 180, 175, kita ambil rata-rata 78% misalnya gitu. Atau misalnya hanya di GBP USD, kalau di Unlimited kan 82%. Ya kita input di sini 82%. Kita anggap aja di sini 80% ya. Oke. Nah, setelah ini diinput, nah teman-teman tinggal menginputkan bagian sini aja. Ini kami kunci juga, teman-teman hanya bisa mengetikkan yang bagian ini aja. Biarkan semuanya yang lainnya itu otomatis. Ya, oke. Nah, harinya teman-teman bisa pilih. Misalnya hari ini hari Senin, ya. Teman-teman mau, ini kita hapus dulu ya. Ini tinggal delete aja, nggak masalah. Di sini hari Senin, teman-teman misalnya trade hari Senin. Lalu teman-teman marketnya dipilih market yang mana. Di sini kami masukkan juga banyak kok, gitu kan, sampai semua yang ada di All In Trade khususnya ya. Nah, lalu kami tambahkan juga untuk market yang ada di Binomo, juga ada Crypto IDX ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana. Misalnya teman-teman mau mainnya di CAD CHF ya. Lalu goalnya adalah, nah, kompon adalah pengelipatan dari saldo awal atau profit awal. Jadi semisal seperti namanya parlay lah kalau misalnya kita biasa sebut ya. Lalu teman-teman untuk trade awal isinya kompon, lalu di sini nominalnya akan keluar seperti yang di sini, kelipatannya di sini ya. Nah, oke, seperti itu. Durasinya, nah untuk durasi dan hasil teman-teman ini diisi kalau sudah trading. Jadi kalau sebelum trading ininya dibuka dulu, diisi dulu. Nanti kalau udah trading baru teman-teman diisi ininya, hasilnya seperti apa. Sistemnya bebas, mau seperti yang strategi tadi ya, naik satu turun satu, naik satu turun satu. Ini isi lagi aja ya, naik satu turun satu. Misalnya di sini naik ke sini, di sini naik lagi ke sini, di sini naik lagi ke sini, bebas ya. Nah, durasinya misalnya teman-teman ambilnya 5 menitan ya. Nah, untuk trading sendiri saya sih rekomendasinya di atas 5 menit ya. Kalau untuk dari option lebih safety, atau misalnya mau 30 menit boleh, 15 menit gitu. Yang penting jangan di bawah 3 menit lah. Agak-agak gimana gitu ya. Hasil ya, teman-teman tinggal pilih mau win atau loss. Kalau ternyata hasilnya win, dia akan warna hijau ya. Kalau misalnya dia masih kosong, ini statusnya pasti minus. Di sini loss. Misalnya di sini win. Nah, seperti ini ya. Saldonya teman-teman di sini saldonya di masih 0 ya. Jadi masih impas ya. Jadi teman-teman masih impas di sini. Paham ya? Nah, di sini ada pengertian masalah saldo ya. Jadi saldo teman-teman ada berapa dan hasilnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Lalu misalnya kita ambil di sini win. Nah, hasilnya seperti ini, grow out-nya lanjut trade. Jadi kalau masih seperti ini teman-teman masih bisa lanjut trading. Nah, untuk kolom yang sebelah kanan, ini sebelah kanan adalah estimasi sebelah kanan ini adalah estimasi 20 hari ke depan. Jadi 20 hari ke depan teman-teman bisa apa namanya? 20 hari ke depan itu saldonya kuat seperti apa dengan win rate yang teman-teman punya. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya teman-teman hari ini hasil tradingnya yaitu profit sekitar $28 ya, atau sekitar 29%. Nah, otomatis saldo teman-teman ada di sini ya. Mana sorry. Ada di 128 ya, itu di yang ini, di yang kedua. Karena ini hari pertama, untuk hari kedua teman-teman mulai dari sini. Paham kan? Jadi teman-teman besok nanti mulainya di sininya 128. Oke, nah setelah ini karena ini masih rumus, teman-teman bisa input manual aja ya. Tadi berapa? 128, ininya diganti aja langsung. 128,96. Nah, seperti ini.
Jadi kalau misalnya hari ini sudah selesai, teman-teman tinggal input manual aja ininya biar rumusnya nggak keganti. Besok teman-teman lanjut lagi di sini jadi 128,96. Oke. Sorry. Ininya juga 100 ya. Kita ganti manual lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini diganti 128,86. Nah, teman-teman besok mulai dari saldonya itu investasinya sekitar 12,89. Jadi kalau udah beres nih, satu hari udah kelar misalnya gitu. Teman-teman udah mencapai di sini berarti otomatis estimasi ke depan bila konsisten dengan 22% setiap 5 hari ya. Jadi seminggu 5 hari. Dalam 20 hari teman-teman bisa punya saldo seperti ini hasil akhirnya. Ya. Oke, itu kalau teman-teman konsisten rutin nih setiap hari. Jadi tiap trendnya dikompon, tiap harinya juga dikompon. Jadi hari ini profit jadi 128, besoknya tuh saldo awalnya tuh jadi 128. Ketika 128 teman-teman punya win dan punya win rate-nya keuntungan 22%, otomatis berkelipatan lagi ke depannya seperti itu. Paham ya? Nah, itu bagusnya. Lalu minusnya adalah ketika teman-teman di sini mengalami loss ya 9%. Nah, saldo dengan 9% teman-teman masih punya keuntungan sekitar sebulan itu seperti ini. Jadi 500 ya, ini udah untungnya udah lumayan. Dan kalau loss lagi, nah, minus 14%, ya kan? Nah, Anda punya waktu sampai 20 hari gitu. 20 hari sampai saldo teman-teman tuh bener-bener loss gitu. Paham ya? Sampai saldo teman-teman tuh bener-bener nol gitu. Jadi teman-teman kasarnya nggak harus loss hari itu juga gitu ya, nggak harus loss hari itu juga. Teman-teman bisa punya estimasi ke depannya itu seperti apa gitu ya. Sebentar, kita cek dulu rumusnya ya, karena ini masih. Oke, kita balik lagi rumus yang tadinya ya, yang di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya loss sekitar 14% dalam sehari, teman-teman punya waktu sampai 20 hari nih, sampai benar-benar saldonya tuh 0. Jadi jangan sampai teman-teman trading di hari yang sama itu saldo sampai benar-benar habis gitu ya. Kita contohkan loss lagi. Nah, teman-teman punya waktu sekitar nih sekitar 20 hari pun masih ada saldonya ya, masih lanjut trade di sini. Nah, lalu teman-teman misalnya kita naikin aja ya biar cepet. Di sini 30% teman-teman masih lanjut trade ya. Karena apa? Karena ini masih belum mencapai ini. Oh iya, sorry, ini 128 nih, kita ambil 100 ya. Nah, teman-teman masih lanjut trade karena belum di atas 40%. Nah, kalau misalnya kita masuk di 40%, sekitar 16%. Nah, seperti ini. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya di sini loss, di sini otomatis akan ada notif namanya stop trade. Gitu, karena sudah melebihi 45% melebihi dari stop loss yang di awal. Oke ya, seperti itu untuk penggunaannya. Pesan saya jaga tradingnya, fokus dengan satu strategi saja, jangan terlalu banyak strategi karena tidak ada strategi yang paling menurut saya bagus ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman selalu menjaga konsisten dalam trading. Jadi tidak hanya rules yang strategi yang dipunya aja, tapi rules terhadap diri sendiri dalam pengelolaan dana juga itu sangat penting gitu. Anggaplah ini sebuah bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman ini dianggap sebuah bisnis di mana pencatatannya harus terukur, setiap ambil keputusan harus juga terukur, lalu manajemen masalah saldo keuangan juga teman-teman bisa bisa mengukurnya dengan baik gitu. Jadi kalau mau diseriusin silahkan seriusin, kalau misalnya cuma main-main ya sayang waktu lah kalau kata saya. Jadi saya pernah bilang juga di grup, kalau misalnya kalian trading nggak bisa dapat 5 juta sebulan mending nggak usah gitu. Kenapa? Karena ya sayang waktu gitu, berbulan-bulan gitu kan, tapi tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena terlalu banyak mendapatkan info-info atau materi-materi yang nggak jelas. Jadi kalau misalnya fokus satu strategi, fokus aja di situ gitu. Dalami, matangkan, dan jadikan master pada strategi itu. Saya sendiri dari dulu sampai sekarang
selalu memegang fondasi dasar dalam trading option, yaitu dengan eh, support dan resisten, juga pembacaan trendline dan price action. Hanya 3 itu aja teman-teman bisa dipraktekkan dan bisa jadi pegangan dengan strategi apapun. Mau dengan MACD, mau dengan apapun itu, stochastic dan lain-lain. Basicnya teman-teman harus paham dulu seperti itu. Oke ya, karena ini video untuk umum. Semoga tradingnya semakin baik, semoga selalu profit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.